sesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raka Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Panji Ketawang yang Malang. Dalam seri ke-621 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Panji Ketawang, Nanang sebagai Rakai Warak, Refli Lubis sebagai Rakai Kembar, Renita sebagai Nini Kembur, Anis sebagai Katini, Ajeng sebagai Nyilempit, Kastu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setiap selection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Mungkir, Panji. Katakan terus terang bahwa benar aku ingin menjadi Raja Majapahit. Sungguh, saya tidak merasa mengucapkan kata-kata itu. Panji Ketawang, tidak ada gunanya kau menutup-nutupi perkara ini. Jujur saja pada kami, karena ini masalah keamanan negara, keselamatan negeri dan rakyat banyak. Sungguh, Tuan, saya tidak pernah mengatakan ucapan seperti itu. Mana mungkin Rakuti mempunyai cita-cita yang mustahil begitu? Panji, apa perlu kami menggunakan kekerasan untuk mengorek keterangan dari mulutmu? Percayalah, Tuan, saya tidak pernah mengatakan Rakuti ingin menjadi raja. Jadi benar kau ingin kami menggunakan kekerasan? Hah? Hiya!
Tuan, apa yang telah Tuan lakukan ini? Cepat, buka mulutmu dan katakan yang sebenarnya. Tidak perlu mencela-mencela seperti itu. Saya sungguh tidak mengerti apa yang Tuan harapkan dari saya. Cukup jelas bukan? Bahwa kami ingin mengetahui langsung dari mulutmu. Apakah benar Rakuti mempunyai cita-cita menjadi Raja Majapahit? Sudah saya katakan bahwa saya tidak tahu apa-apa. Setan kecil ini masih mau mempermainkan kita rupanya. Aduh. Bagaimana? Masih akan terus tutup mulut? Jangan bunuh saya. Rakai Warak, sebaiknya kita bawa saja tikus kecil ini menghadap Bapak Brahmana Ratu Kuning. Kau masih beruntung, Panji. Kalau tidak, mata pedangku ini sudah menggores lidahmu yang sulit diajak bicara benar. Mari kita ikat dia dan kita bawa ke pusat pendidikan calon tanda. Tanpa banyak kesulitan, Rakai Warak dan Rakai Kembar mengikat Panji Ketawang. Panji Ketawang tak berani berbuat macam-macam, karena kedua orang yang mengikatnya pasti memiliki olah kanuragan cukup tinggi. Setelah diikat dan dinaikkan ke atas kuda, maka dua orang siswa pendidikan calon tanda itu menyeret kuda Panji untuk mengikuti perjalanannya menuju pusat pendidikan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita kembali sejenak ke desa Tumpih Angin, di mana Nyi Lempit menangkap kata-kata tentang Rakuti yang ingin menjadi raja. Malam sudah hampir di ambang pagi. Tetapi di salah suatu rumah kedai yang ada di area pemukiman Tumpih Angin, nampak masih ada yang belum tidur. Kakang Panji, mungkin benar Kakang tidak akan datang kemari lagi. Hatiku sedih, Kakang. Sedih sekali. Bunga mawar ini pada akhirnya tidak sampai juga ke tangan Kakang. Hidupku seperti bunga ini, Kakang. Penuh dengan duri. Duri-duri tajam yang tidak pernah bisa lepas dari kehidupanku. Kehidupan seorang jalir yang sebenarnya sudah lama ingin kutinggalkan. Tapi mengapa sekarang, setelah aku bertemu Kakang dan berharap banyak dari Kakang untuk dapat melepaskan duri-duri ini, hatiku malah berdetak, seakan Kakang benar-benar tidak akan kembali lagi. Nini Kembur, Nini belum tidur? Nini menangis. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, mengapa menangis? Semua teman-teman sudah tidur, tapi Nini malah menangis. Kartini, ada apa? Aku ingat Kakang Panji. Panji Ketawang maksudmu? Iya. Ada apa dengan Panji Ketawang? Aku merasa seakan-akan dia tidak kembali. Tidak kembali? Maksud Nini Kembur? Entahlah. Aku tidak tahu. Jangan terlalu dibawa perasaan, Nini. Itu tidak baik. Besok, lusa, atau sekali waktu nanti, dia pasti akan kemari lagi. Setiap lelaki yang iseng pasti membutuhkan tempat ini. Tapi dia menurutku kali ini lain. Ah, Nini, aku benar-benar tidak menangkap maksudmu.
Ada apa sebenarnya ini? Hatiku sedih sekali. Entah kenapa. Perasaanku serba tidak enak. Juga aku tidak tahu apa sebabnya. Aku hanya teringat Kakang Panji. Aku takut akan terjadi sesuatu pada dirinya. Aku mengasihinya, Kartini. Aku mencintainya. Takut terjadi apa-apa pada diri Kakang Panji. Oh, iya. Aku baru ingat sekarang. Ada apa, Kartini? Tadi, sewaktu aku menemani 2 orang siswa pendidikan Salon Tanda. Tuan Rakai Warak dan Rakai Kembar maksudmu? Iya. Sepertinya mereka bergegas dan kelihatan terburu-buru sekali. Setelah Nyi Lempit mengatakan sesuatu pada mereka. Apa yang dikatakan Nyi Lempit? Dia seperti menyampaikan berita bahwa Rakuti bermaksud menjadi Raja Majapahit. Lalu, apa hubungannya dengan Kakang Panji? Justru Kakang Panji yang mendengar kalau Rakuti ingin menjadi raja. Kakang Panji mendengar sendiri dari mulut Rakuti. Tapi, apa hubungannya dengan Kakang Panji? Baiklah, untuk jelasnya kupanggilkan Nyi Lempit. Kakang, lalu apa hubungannya Kakang dengan rencana Rakuti itu? Apakah mungkin Rakuti itu lantas akan membunuhmu, Kakang? Tidak, jangan. Aku memang tidak kenal Rakuti, Kakang. Kecuali pernah mendengar namanya sebagai penggawa tinggi kerajaan Majapahit. Tapi, apakah mungkin penggawa berpangkat tinggi itu sampai hati menghilangkan nyawa Kakang hanya karena ucapan sepele itu? Kakang Panji, kalau benar seperti itu, betapa malangnya nasibmu, Kakang. Aku memang orang kecil, wong cilik yang tidak tahu apa-apa soal kenegaraan, soal pemerintahan, soal ini dan itu. Harus begini dan begitu. Aku tidak tahu. Yang kubutuhkan sekarang hanyalah cinta dan kasih sayang, supaya aku bisa lepas dari kehidupan yang sekarang ini. Kakang Panji, apakah Kakang juga merasakan kasih sayangku, cintaku, dan seluruh harapan-harapanku, Kakang? Kakang Panji, Kakang. Putih merpatiku, lirihku sebut namamu dari atas pembaringanku. Malam makin larut dalam sepi, rembulan termangu senyum sendiri. Putih melatiku, ku inginkan kamu lelap tertidur dalam pelukku, indah bermimpi bersama kamu, melayang tinggi ke langit biru. Putih cintaku. Kakang Panji, mengapa aku begitu kangen sekali padamu? Mengapa tiba-tiba aku takut kehilangan dirimu? Kakang Panji. Buat apa kau menangisi dia? Buat apa kau takut kehilangan dia? Laki-laki tidak cuma satu, Nini. Hilang satu, datang 1000. Nyi Lempit, kau kupanggil kemari bukan untuk mencemooh seperti itu. Mengertilah sedikit. Pahami perasaannya sebagaimana kalau kau memahami perasaanmu sendiri sebagai wanita. Aku tidak suka. Aku tidak senang seperti ini. Kau boleh saja tidak suka, tidak senang. Tapi pahamilah perasaannya. Mengertilah keadaannya. Sudahlah. Sudah. Biar saja, Kartini. Aku memang ringkih.
lemah. Kuakui semua itu. Nah, kau mengaku bukan? Dan itu harus kau perbaiki. Nyi Lempit, jangan kasar seperti itu. Aku bersikap seperti ini kan demi kita semua. Bayangkan saja, kalau kita lemah dan jatuh hanya karena perasaan-perasaan seperti itu, bagaimana kau bisa dapat uang? Bagaimana kau bisa makan dan beli pakaian? Cobalah bersikap wajar, berpikir normal. Apakah aku tidak bersikap wajar? Mungkinkah aku tidak lagi dapat berpikir normal? Apa yang kau cari di sini? Hidup, bukan? Nah, hidup sebagai apa? Sebagai seorang jalir. Kau tahu apa itu jalir? Wanita penghibur. Dan siapa yang dihibur? Laki-laki. Mereka butuh hiburan, dan kita butuh uang. Beres. Lalu apa lagi yang harus kita pikirkan? Cinta? Kasih sayang? Gombal. Itu semua gombal. Nini, sabarlah. Jangan dengarkan. Jangan dimasukkan ke dalam perasaan. Cinta itu cuma ada dalam hayalan, angan-angan. Dan mereka yang suka bercinta adalah mereka yang suka berhayal, senang berangan-angan. Sedangkan kita hidup dalam dunia kenyataan. Dan kenyataan yang kita hadapi adalah uang. Tanpa uang, kita tidak bisa hidup. Camkanlah itu. Nyi Lempit, kita memang tidak bisa hidup tanpa uang. Tapi uang bukan satu-satunya jaminan untuk bahagia. Kebahagiaan itu hanya ada di sini, Nyi. Di dalam hati kita, batin kita, sanubari kita. Sebab itulah, aku tidak bisa membohongi hati kecilku sendiri. Batinku akan menangis kalau aku hidup tanpa mau membuka dan mendengarkan hati nurani sanubariku. Aku minta, Nyi, jangan terlalu ikut campur urusanku. Cinta dan kasih sayang adalah hak setiap orang. Jadi tidak perlu Nyi Lempit bicara panjang lebar tentang diriku, tentang Kakang Panji, dan cinta dan kasih sayangmu terhadap Panji Ketawang, penyair cengeng dan doyan perempuan serta mabuk-mabukan itu. Nyi Lempit. Entah apa jadinya dengan pemuda gendeng itu. Setelah Rakai Warak dan Rakai Kembar ku beritahu dan menyusulnya. Nyi, apa yang Nyi Lempit maksudkan? Sudahlah, tidak usah berhayal dan mengharapkan dia lagi. Selamat malam. Kakang Panji. Kakang Panji. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jadi kau tetap saja akan menutup mulutmu. Kau relakan kulitmu mengelupas. Aduh, saya benar-benar tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dari saya. Masih saja bertahan. Rakai Kembar. Ya, baik. Aduh, aduh, aduh. Cukup, Rakai Kembar. Nah, bagaimana Panji Ketawang? Sebenarnya kami enggan melakukan penyiksaan kejam seperti ini. Tapi mengingat keamanan negara dan demi keselamatan negeri serta seluruh penduduknya, apa boleh buat? Tidak ada gunanya bertahan seperti ini, Panji. Kau tinggal menyebut saja. Apa benar kau mengatakan Rakuti ingin menjadi raja? Hah?
Dan apakah betul kau mendengarnya langsung dari bibir Rakuti? Cuma kata-kata itu yang perlu kau ucapkan pada kami. Tidak lebih. Saya tidak mengatakan kata-kata itu. Dan saya tidak pernah mendengar Tuan Rakuti berkata bengal seperti juga itu, si Tuan. keparat satu ini. Aku ingin tahu apakah keras kepalamu masih tetap membatu dengan cambukanku ini, ha? Hiya! Cukup, kakek kembar. Panji, jangan kau kira kami pada akhirnya akan berhenti mencambuk. Tidak, Panji. Biar bagaimanapun, mengingat keamanan dan keselamatan Gusti Prabu, maka sebelum kau membuka mulut, kami pun belum akan. Bapak Brahmana Ratu Kuning. Bagaimana anak-anak? Apakah dia masih belum mau buka suara? Belum, Bapak. Rupanya dia masih mampu bertahan. Bertahan? Sampai kapan akan bertahan? Barangkali sampai dia meregang nyawa dan mati. Mati. Sampai mati. Lalu apa gunanya mati kalau hanya untuk sesuatu yang tidak kau mengerti? Ha? Kau kan tidak tahu tata pemerintahan, kedudukan dan jabatan seorang raja. Juga tentang apa yang akan mengancam seandainya Rakuti berhasil menjadi penguasa tertinggi di bumi Majapahit ini, ha? Nah, pikirkanlah itu baik-baik, anak muda. Usiamu masih tergolong muda dan masih menyimpan banyak sekali harapan-harapan. Apa gunanya mati di usia muda? Tapi saya sungguh tidak tahu apa-apa, Bapak. Anak muda, aku akan segera memerintahkan untuk menghentikan penyiksaan ini. Sekaligus akan melepas dan membebaskanmu pulang ke kota raja. Kalau saja kau membuka mulut tentang apa yang pernah kau dengar. Sungguh saya tidak pernah mendengar apa-apa. Saya tidak mendengar tentang Rakuti. Rakai kembar. Baik, Bapak Brahmana Ratu Kuning. Iya! Aduh! Iya! Panji Ketawang terus menjerit-jerit. Cambuk jerit dan geletar-geletar. Suara jerit dan geletar cambuk saling bersusulan. Sampai pada suatu saat, ketika Panji kian melemah. Tahan, Rakai kembar. Tahan. Anak ini sudah tidak tahan. Keadaan tubuhnya lemah. Barangkali benar. Dia lebih baik mati daripada buka suara. Bapak, lihat. Mulutnya komat kamit. Bibirnya bergerak-gerak. Bapak Brahmana Ratu Kuning. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia katakan. Panji Ketawang. Katakanlah. Apa benar Rakuti pernah bilang kalau dirinya berhasrat menjadi raja? Apakah akan dilepaskan aku? Ya, untuk apa kami menyekapmu terus-menerus di tempat seperti ini? Tidak ada gunanya. Baiklah. Baik.
Akan kukatakan yang sebenarnya. Memang benar, Rakuti pernah bilang dirinya ingin dan akan menjadi raja. Kita kembali ke desa Tumpih Angin, tempat di mana para hidung belang atau laki-laki mencari kesenangan. Seperti biasa, senja yang cerah itu banyak laki-laki iseng mengunjungi desa Tumpih Angin. Dari rakyat jelata, menengah, sampai golongan atas, semua menyatu dan tumplak-plak di sini. Senja mulai dihapus oleh kegelapan, dan cengkrik mengantar malam menguasai persada. Mudra, mengapa baru datang? Kemana saja, Kakang? Terlalu banyak pekerjaan. Tugasku menjaga Wisma Tuan Rasemi. Atasanku menuntut terlalu banyak waktu dan tenaga. Untunglah, kalau Kakang Mudra masih ingat pada saya, orang kecil. Apakah kau kira aku ini orang besar? Hah? Kita sama-sama orang kecil. Kaulah alit, Nini Sadak. Jadi tak ada perbedaan di antara kita, bukan? Iya, tetapi setidak-tidaknya Kakang Mudra adalah orang lebih terhormat dibanding saya. Nini Sadak, aku hanya seorang prajurit, bukan penggawa tinggi. Pangkatku masih rendah, Nini Sadak. Tapi saya bangga terhadapmu, prajurit muda. Oh ya, Kakang Mudra ingin minum apa? Kok saya sampai lupa? Hanya tuak, beberapa guci. Tapi tidak sampai mabuk, bukan? Oh, tidak. Hanya sekedarnya saja. Awas ya, kalau sampai mabuk, aku tidak mau. Tidak mau masuk ke dalam? Huh? Di pusat pendidikan Calon Tanda, Panji Ketawang masih terikat pada sebuah tiang besar dalam ruang yang terisolir. Tidak setiap siswa pendidikan boleh mengetahui tempat itu, kecuali beberapa gelintir prajurit jaga. Pengakuan Panji Ketawang yang terdahulu belum memuaskan Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar. Karena pada pemeriksaan pertama, tubuh Panji dalam keadaan lemah. Bagaimana Panji Ketawang? Apakah keadaanmu sekarang sudah jauh lebih baik? Ya, Bapak Brahmana Ratu Kuning, bukankah Bapak berjanji akan melepaskan saya? Ya, tentu saja. Aku pun tidak ingin kau hanya jadi beban di pusat pendidikan Calon Tanda ini. Lalu mengapa saya masih dalam keadaan terikat? Rakai Warak, Rakai Kembar. Saya, Bapak Brahmana Ratu Kuning. Lepaskan tali dan rantai pengikat itu. Baik, Bapak. Rakai Warak dan Rakai Kembar segera melepas tali pengikat tangan dan rantai pengikat kaki. Begitu pengikatnya dilepaskan, tubuh Panji segera melorot ke bawah dan lunglai di atas lantai. Keadaan tubuhnya benar-benar lemah. Nah, Panji, sekarang jawab. Apa benar pengakuan yang kau ucapkan itu? Ya, benar, Bapak. Saya berani angkat sumpah kalau saya memberikan pengakuan palsu. Lalu di mana kau mendengar Rakuti bicara seperti itu? Dan kapan saatnya dia sampai berkata begitu? Berilah keterangan yang jelas dan jujur, ya. Sekali lagi, ini demi keamanan dan keselamatan Gusti Prabu serta seluruh kaula Majapahit, termasuk kau tentunya. Ayo katakan, mengapa hanya merintih? Cepatlah, Panji.
Apakah kami terpaksa mencambuk tubuhmu lagi? Oh, jangan. Saya... Ayo, katakan. Saya mendengar ucapan itu. Waktu itu saya masih bekerja sebagai pelayan Tuan Rasemi. Majikan saya, Tuan Rasemi, bersahabat akrab dengan Tuan Rakuti. Lalu? Waktu itu saya baru saja menghidangkan minuman untuk Tuan Rakuti yang datang berkunjung. Tiba-tiba, tanpa sadar, saya mencuri dengar ucapan Tuan Rakuti. Katanya, keinginanku untuk menjadi Raja Majapahit adalah sama dengan setiap tarikan nafasku. Saya heran. Saya tidak percaya. Lebih-lebih Tuan Rasemi sendiri malah mendukung dan setuju rencana Tuan Rakuti itu. Begitu. Rakai Warak, kembar. Iya, Bapak. Bagaimana pendapat kalian? Saya kira cukup Bapak Brahmana Ratu Kuning. Benar. Saya kira bisa dipercaya pengakuan ini. Ya, bagus. Sekarang pindahkan dia ke ruangan lain. Oh, bukankah Bapak akan melepaskan saya? Membebaskan saya dari sini? Seret dia dan pindahkan ke ruang sebelah ujung. Oh, ampunilah saya. Tolonglah. Bukankah saya akan dibebaskan? Ayo, jangan merengek-rengek seperti itu. Rakai Warak, jangan. Langsung saja kita seret. Jangan. Yang lain, teriakan memelas dan menghibah Panji sudah tidak dihiraukan lagi. Semua berjalan cepat dan begitu saja. Brahmana Ratu Kuning mengawasi dan mengikutinya dengan tatapan mata tak berkedip. Sampai di ujung lorong, mereka belok dan masuk ke ruangan sebelah kiri, tempat biasa para siswa menerima hukuman bagi yang melanggar disiplin pendidikan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ampun Tuan, tidak ada keampunan bagi saya orang kecil ini. Bukankah saya sudah mengatakan yang sesungguhnya? Sudah, jangan bawel. Orang macam kau pantasnya tinggal di ruangan gelap seperti ini, supaya bisa mengoreksi diri sendiri. Panji Ketawang, nanti beberapa hari lagi, kalau kau benar bisa memperbaiki diri, ada kemungkinan kau dibebaskan. Nah, bersikaplah yang manis di ruangan gelap ini. Tuan, apalah saya ini sehingga saya diperlakukan seperti ini? Sudah, jangan bawel. Kembar, ayo, tinggalkan dia di sini. Jangan tinggalkan saya sendirian, Tuan. Ampunilah saya, Tuan. Tuan, ampunilah saya. Bebaskan saya, Tuan. Oh, bukankah saya sudah mengatakan apa yang Tuan inginkan? Tuan, lepaskan saya. Panji Ketawang. Panji, mengapa nasib semalam ini? Mengapa harus kau alami semua ini? Apa salah dan dosaku? Apa yang telah kulakukan selama ini sehingga aku harus menderita dan didera? Oh, Panji, mengapa dirimu semalang ini? Tidak adakah yang bisa kau lakukan lagi kecuali meringkuk dan lunglai di lantai yang dingin dan gelap seperti ini? Habiskah riwayatku kali ini? Ayah Dwi Pangga, maafkan anakmu ini, Ayah. Maafkan kelakuanku selama ini. Ayah begitu baik. Ayah sungguh mengasihi aku, mencintai aku, memberi aku apa yang kubutuhkan. Tapi aku sungguh keterlaluan aku ini.
Kami sudah menyimpannya di ruangan itu, Bapak Brahmana Ratu Kuning. Bagus. Biarkan untuk sementara dia di situ. Bapak Brahmana, apakah ada rencana lain untuk anak itu? Anak itu cukup berbahaya. Setidak-tidaknya untuk dirinya sendiri. Karena dia orang pertama dan satu-satunya yang tahu serta mendengar ucapan Rakuti ingin menjadi Raja Majapahit. Memang benar. Hal ini bukanlah perkara sepele. Kita sendiri pun tidak bisa menganggapnya main-main. Sebab itulah, sebaiknya dia disimpan dulu di sini untuk menghindari hal-hal yang sifatnya di luar dugaan. Baiklah, Bapak Brahmana Ratu Kuning. Kami akan kembali ke tempat tugas masing-masing. Ya, pergilah kembali ke tempat tugas kalian. Kami mohon pamit, Bapak. Matamu sudah merah, Kakang Mudra. Mulutmu juga sudah bau arak. Tapi aku belum mabuk, Nini Sadak. Aku ingin malam ini benar-benar bisa istirahat. Betapa tidak. Pekerjaanku sehari-hari hanya berkutat dengan ketegangan-ketegangan. Menjadi prajurit jaga, mengawal Wisma Tuan Rasemi tidaklah ringan, Nini Sadak. Harus punya disiplin tinggi. Kalau tidak, bisa kena damprat Tuan Rasemi. Kakang, apakah penggawe tinggi kerajaan itu galak? Sebenarnya bukan galak, tapi disiplin dan keras. Sebagai prajurit, aku harus selalu waspada. Itu yang ditekankan oleh Tuan Rasemi. Apakah Tuan Rasemi itu berteman dan sahabat akrab Tuan Rakuti? Kedua penggawa tinggi itu seperti langit dan udara. Keduanya tak bisa dipisahkan, Nini Sadak. Beliau-beliau jugalah yang patut disegani dan diperhitungkan. Karena keduanya penggawa-penggawa yang selama ini berhasil memadamkan dan menumpas setiap kerusuhan serta pemberontakan. Di sini tersebar berita, Kang. Berita apa? Tentang kerusuhan atau perampokan? Bukan. Berita yang sudah menjadi rahasia umum. Setidak-tidaknya di antara para jalir sendiri bahwa Tuan Rakuti ingin menjadi Raja Majapahit. Nini Sadak, apa yang kau katakan ini? Benar, Kang. Berita itu mulanya disampaikan oleh Panji Ketawang kepada Nyi Lempit. Lalu Nyi Lempit mengatakan pada teman-teman sesama jalir. Nini Sadak, bisakah kau tolong aku panggilkan Nyi Lempit? Untuk apa Kakang Mudra ingin tahu berita itu? Aku prajurit, Nini. Sebagai prajurit, harus tanggap dan peka terhadap berita-berita yang sifatnya mengancam keamanan negara. Cepatlah, Nini Sadak. Panggilkan Nyi Lempit kemari. Tolonglah, Nini Sadak. Kakang Mudra, apakah ini bukan hanya akan mengganggu acara kita? Suasana mesra kita? Alah, sudahlah. Perkara acara kita gampang diatur kemudian. Aku butuh keterangan lebih jelas dari Nyi Lempit. Lekas panggilkan dia, Nini. Kakang. Lalu, acara kita malam ini bagaimana? Tenang saja. Aku tidak akan lari pada perempuan lain. Lekas, panggilkan dulu Nyi Lempit. Kakang ini ada-ada saja.
Prajurit muda bernama Mudra itu salah seorang prajurit Rasemi yang memang ditugaskan mencari tahu tentang Panji Ketawang, lalu menyuruh Nini Sadak memanggil Nyi Lempit, asal dan sumber dari datangnya berita. Nini Sadak yang merasa acara kencannya terganggu dengan terpaksa menuruti perintah langganannya. Nah, apakah berita itu akan disampaikan pula oleh Nyi Lempit pada prajurit muda bernama Mudra? Lalu bagaimana tindakan Mudra setelah berita itu langsung didengarnya dari mulut Nyi Lempit? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.